yang mampu memiliki jiwa kepemimpinan instruksional dan mampu menggerakkan ekosistem pendidikan. Karena kenapa? Akibat dari yang tadi nomor 2 itu, ketika ekosistem tidak terbentuk, orang tua berjalan sendiri, guru berjalan sendiri, anak-anak ngelayangan sendiri, nggak ada yang bergabung, akhirnya sekolah itu lumpuh. Padahal menurut UNESCO, baru kemarin UNESCO bicara bulan kemarin Agustus kemarin, baru September kemarin UNESCO mengeluarkan rilis yang kita sebut dengan etos sekolah. School etos. Apa itu etos? Etos sekolah adalah suatu budaya sekolah yang dibangun oleh keterhubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Saya bilang telat UNESCO. Kita udah punya bapak pendidikan namanya Ki Hajar Dewan, sudah mengatakan pendidikan itu dibangun oleh 3 pranata: pranata keluarga, pranata perguruan atau sekolah, dan pranata masyarakat. Kalau ketiganya itu terpisah, itu bukan pendidikan. Jadi hari ini ketika anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, kalau sekolah bilang kamu udah bisa belajar lagi, itu salah, teman-teman. Justru belajar itu bisa dimanapun. Belajar itu tidak harus dalam bentuk kelas ajar di sekolah. Belajar itu bisa dimanapun, karena pada dasarnya kita lihat dari yang berikutnya. Ya, next berikutnya. Tadi masalah yang ketiga adalah pengembangan guru yang belum saya sebutkan. Kalau semuanya panjang nanti menderita. Nah, ada 3 pendapat yang kita kemudian cari. Formulanya apa nih? Di tengah kondisi pendidikan kita semakin carut-marut, sekolah banyak yang lumpuh, guru-gurunya lemah, orang tuanya bingung. Orang tua bertanya kepada pemerintah, "Hei pemerintah, anak saya gimana nih? Aku gak bisa ngajar. Saya cuma ibu rumah tangga, saya sibuk ngurusin yang lain. Anak saya gimana belajarnya?" Pemerintah hanya bilang, "Oke, nanti bantu Bapak Ibu sekalian ya, dan bantu oleh kuota." Masalahnya kuotanya dikasih sinyal kan nggak ada di beberapa tempat. Karena yang BTS-nya belum dipasang, gimana? Ini masih jadi problem. Seakan-akan adalah di era pandemi ini semua pembelajaran harus daring. Tidak. Saya sepakat kalau sekolah sudah mulai memerankan aktif pembelajarannya. Tapi ingat, protokol dijaga. Yang kedua adalah tidak mesti belajarnya itu di sekolah. Belajar itu dimanapun. Yang jadi masalah adalah pernah enggak sekolah ngajak diskusi sama orang tua. Guru dibagi tugas, yuk datangi semua orang tua. Kita akan sampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu nggak usah ngajar. Yang penting pastikan anaknya mau belajar. Ini sudah ada buku-buku. Pertanyaannya, buku yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah hari ini gimana kondisinya? Saya yakin pasti banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang dikasih yang buku-bukunya tersebut masih bersih, nggak lusuh, karena tersimpan rapi bertahun-tahun di dalam kardus, nggak mau dibuka karena seperti kitab suci. Nanti kalau ada asesor datang ditanya, "Mana buku pelajaran?" "Ada Pak, masih bersih lengkap." Kalau saya jadi asesor, saya cemooh bukunya. "Wah, bukunya bagus sekali ya, dan tidak pernah dibaca, bagus." Sekolah ini punya perangkat. Perangkatnya dengan gadget, buku-bukunya banyak, media pembelajaran banyak, itu disebar luaskan ke seluruh anak. Guru-guru mengantarkan bersama-sama, "Nah yuk belajar, ini ada banyak buku di sekolah, jaga, kami titip kepada kamu. Siapa kamu belajar dan manfaatkan buku tersebut." Ada sekolah pribadi, ada sekolah lockdown, pasar aja mau, ke pantai aja mau, jalan-jalan aja mau, tapi ketika giliran untuk bersekolah, lockdown. Ini alasan. Di banyak sekolah, bukan PSBB. Sebelumnya tadi itu. Nah, ada teori pertama dari Ki Hajar, dan sudah kita bahas. Yang kedua teori dari ke bawah, namanya Prof. Imam Santoso, mantan rektor UI, dan juga mantan rektor di Jakarta. Dia mengatakan bahwa inti dari pendidikan itu hanyalah hubungan antara orang tua
Di rumah ada orang tua, di sekolah ada guru. Ini namanya pendidikan. Berikutnya lagi adalah dikatakan bahwa oleh Prof. Aki Suparman, kalau kurikulum kita ingin menggapai kompetensi. Prof. Aki ini adalah rektor UT, Bapak Ibu ada UT, rektornya dulu beliau. Dia kata bahwa syarat anak untuk mendapatkan kompetensi bukan sekedar belajar untuk bisa terjadi soal. Itu bukan kompetensi. Kompetensi itu dia belajar serius, kemudian bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di masyarakat, bisa memecahkan masalah. Itu yang namanya kompetensi, Bapak dan Ibu. Berbeda lagi teman-teman. Yang terakhir nih, kata Prof. H.R. dan meninggal kemarin, Oktober yang lalu. Dia mengatakan bahwa inti dari guru di masa lalu adalah pemimpin. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Guru itu nggak usah kemudian didoktrin jadi pemimpin. Sebetulnya dari zaman dulu guru adalah pemimpin. Cuma nilai-nilai itu saja yang hilang. SGI tidak menciptakan sesuatu yang baru. SGI hanyalah ingin menggantikan jiwa keguruan, jiwa kepemimpinan dari setiap guru yang dilahirkannya. Maka guru adalah pemimpin. Itu doktrin lama. Next, berikutnya lagi. Dari kerangka teori ini kemudian dihasilkan 4 pemikiran. Ini 4 pemikiran inti yang baru dimunculkan oleh Ketua SGI di waktu yang kemarin. Apa yang pertama? Ini yang paling penting. Di antara ceramah saya ini yang paling penting, teman-teman. Yang pertama adalah anak-anak sudah saatnya bukan lagi belajar dari lupa KHS. Anak harus belajar dari masalah yang ada di sekelilingnya. Jadi guru harus pintar-pintar bikin modul. Barusan, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, sambil saya duduk gitu ya, menikmati sambutan-sambutan, apa yang saya kerjakan, saya sedang bikin modul buat anak hari ini ada sini. Saya lupa. Oh iya, orang tua Pak di rumah belum dikasih modul, saya bikinkan modul. Modulnya apa? Modul Bapak, apa yang saya kerjakan? Modulnya adalah apa yang kemudian bisa dikerjakan bersama-sama antara orang tua dan anak. Tadi saya tulis apa? Pak, jangan lupa ya untuk mengajarkan anaknya berhati-hati di jalan raya. Gimana cara nyebrangnya? Yuk, hati-hati. Buat ibunya nih, tugasnya nih, saya kasih. Apa tugas buat ibu-ibu? Jangan lupa ya Bu, ajarkan anak dari bahaya penculikan. Bagaimana caranya? Nomor 1, nomor 2, sambil saya kemudian menikmati sambutan-sambutan. Bisa. Bikin modul sambil santai, bisa selesai. Masalah nyata, dekatkan dengan pelajaran kita. Jadi belajar matematika, belajar apapun, dekatkan dengan dunia nyata. Karena itu akan semakin mencapai yang namanya kompetensi belajar dari Prof. Yang kedua adalah ekosistem pendidikan harus menjadi ruang kelas yang utama. Jadi hari ini lockdown, ajarnya di mana? Di mana-mana yang penting aman, di rumah aman, di masjid aman, di masyarakat aman, di jalan aman, semuanya bisa menjadi pelajaran penting. Bisa menjadi ruang kelas. Jadi tidak perlu bersekolah sambil bermain, mereka bisa sambil belajar. Ada penugasan. Yang ketiga adalah belajar itu bukan sekedar memasukkan sesuatu seperti air pancuran yang mengucur, enggak. Yang namanya pembelajaran bukan memasukkan sesuatu ke dalam saja. Kalau kita belajar di kampus kan gitu kan, belajar adalah baru tidak tahu menjadi tahu, baru tidak bisa menjadi bisa, gitu kan? Itu belajar dari dalam ke keluar. Hari ini belajar harus berubah dari dalam keluar, dari dalam pikiran anak, imajinasikan dari dalam pikiran anak, buat karya, dari dalam diri anak, buat produk, dari dalam diri anak, buatlah proyek, dari dalam diri anak, buatlah pengetahuan baru. Itu yang kita sebut dengan belajar. Dan terakhir, yang namanya pembelajaran ini paling penting, bukan lagi guru ngajar dan murid belajar. Itu konsep zaman dulu. Pembelajaran udah nggak kayak begitu lagi. Kalau dulu guru yang ngajar, muridnya belajar. UNESCO sudah menentang itu. Kata beliau, kata mereka apa? Kata UNESCO, kata mereka, guru jangan lagi sok tahu.
Guru jangan lagi sok pintar. Jangan mentang-mentang Anda sudah kuliah, Anda hebat. Belum. Karena guru punya saingan. Karena murid punya guru yang jauh lebih hebat, yang bisa memberikan informasi apapun yang namanya gadget Google. Google, aku tanya dong, siapakah nama Raja Sumbawa? Coba, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, siapa nama Raja Sumbawa berarti? Ada yang bisa jawab? Saya ingin tanya, siapa Raja Sumbawa berarti? Kalau anak punya rasa curiosity, kata saya tadi, kalau anak punya rasa curiosity, dia tidak akan puas dengan guru model kayak begini. Anak kalau tanya, mau tahu ya? Guru macam apa? Aku tidak tahu kamu kan musuh. Tidak melihat. Itu murid-murid kita itu, aduh, ini nggak asik murid-murid kita ini. Mendingan aja sama Google. Dia tahu, he knows everything about human, about life, tentang alam semesta. Dia tahu semuanya. Itu murid kita. Tapi kita sering matikan nalarnya. Tadi kata durasi. Kita sering banget merendahkan derajat anak. Dipikirnya anak itu cuma kertas kosong yang masih bodoh, yang masih tahu apa-apa. Anak itu juga manusia. Seperangkat otak sudah dipasang. Dan Bapak Ibu tahu bagian mana yang pertama kali Allah ciptakan saat dia berada di rahim ibunya? Jadi Bapak. Ya, belajar lagi. Ibu Bapak. Bapak. Kata apa namanya? Yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibunya, kita semua itu tercipta awal kali dalam otak yang bernama otak apa? Manusia punya 3 otak, dan otak yang pertama dibentuk adalah otak yang namanya otak reptil. Otak yang kemudian tidak pakai mikir, dia bisa pakai menyelamatkan diri sendiri. Misalkan naik motor, ada bolongan, mikir nggak kita? Itu bolongan apa ya? Kenapa bisa bolong ya? Berapa kedalamannya ya? Wah, kalau mikir lu langsung kita terjunta. Dan otak reptil ada langsung jadi ada perempuan. Ini otak pertama. Jadi tidak ada yang namanya bayi, ini ada api. Ada api. Dia belum tahu kan? Wow, ada yang merah-merah, menyala-nyala. Oh, panas. Tidak ada kan? Langsung dia. Itu yang namanya karakter. Manusia diciptakan oleh Allah dengan luar biasa. Pengetahuan ini banyak yang tidak diketahui oleh guru. Artinya apa? Katanya besok udahlah, guru jangan sok pintar. Akhirnya apa terjadi? Guru dan siswa harus sama-sama saling belajar. Tapi itu belum cukup. Gimana biar cukup? Guru dan siswa bukan hanya sama-sama belajar, tapi guru dan siswa harus sama-sama saling mengajar. Jadi guru mengajar, murid belajar. No. Dan gerakan kolaborasi guru pemimpin teman-teman adalah sebuah gerakan untuk bisa membangkitkan nalar anak dengan cara apa? Kita sudah di akhir, teman-teman. Terus sudah kita bahas pagi sudah kita bahas, masuk tahu semua. Terus. Ini adalah guru. Ayo, tok, sanksinya ya. Ini terakhir. Kita ingin mengajak Bapak dan Ibu guru, baik SDI maupun bukan SDI, siapapun gurunya yang sekolah dasar PMI, kita ingin bikin kolaborasi guru pemimpin. Apa itu? Kita ingin teman-teman, ya, guru-guru berkelompok 3-4 orang. Setelah ini NTB kita harapkan bisa menghasilkan guru-guru terbaiknya untuk bikin banyak komunitas. Gimana caranya? Guru-guru berkelompok 3-4 orang. Berkelompok 3-4 orang. 3-4 orang ini kemudian dibina oleh salah seorang mentor. Mentornya bisa dari GT, dan GT-nya nggak harus dari KSP. GT-nya bisa dari Lombok, bisa dari Sumatera, bisa dari Sulawesi, bisa dari Maluku. Maluku nggak ada. Bisa dari Maluku lagi nggak ada. Bisa dari Kalimantan, bisa dari Pulau Jawa, terserah. Nah, mereka dibina, diberdayakan. Setelah diberdayakan,
nanti masing-masing guru kembali ke Siswa. muridnya masing-masing, dan murid-muridnya kemudian diminta untuk bikin yang namanya project. Nama projectnya apa? Corporate Project Leadership, CPL. Corporate Project Leadership. Langsung saya nggak perlu jelasin apa itu CPL, saya kasih contohnya saja langsung. Berikutnya. Lagi. Nah ini contohnya. Apa contohnya? Anak-anak belajar tidak harus pakai buku, pakai AKS, ngerjain soal, dikumpulkan kasih tidak. Itu model pembelajaran zaman dulu. Yang ini kita munculkan adalah bagaimana anak-anak ini bisa bikin yang namanya project-project kepemimpinan. Apa misalkan? Bikin kampung adiwiyata. Adik-adik kita, anak-anak kita belajar bagaimana membersihkan kampung, membuat kampung jadi bersih, menjadi sehat, sampah dikelola. Anak-anak bisa kayak begitu, itu mudah bagi anak-anak. Kita saja yang otaknya sulit. Kampung adiwiyata, bikin ketahanan pangan. Anak-anak diajarkan untuk masak, diajarkan untuk menanam, diajarkan untuk memelihara ikan. Ketahanan pangan keluarga. Anak-anak bisa bikin restoran, anak-anak bisa bikin dusun multi literasi, bisa bikin perpus mini, bisa bikin taman bermain. Ada kebun kosong dong, kita pakai yuk bikin taman. Anak-anak bisa membuat itu. Namun jangan lupa bahwa ini hanyalah tema, ya, hanyalah tema. Ketika dia bikin kebun bermain, ada taman bermain, ada mata pelajaran matematika di situ, ada mata pelajaran bahasa di situ, ada pelajaran IPA di situ, ada pelajaran sains di situ, ada pelajaran humaniora atau IPS di situ, ada pelajaran sains di situ, tematik. Apakah melanggar aturan? Tidak kaitkan dengan KD-KD yang ada. Karena hari ini guru-guru sejak Agustus sudah diizinkan oleh pemerintah untuk bikin kurikulum darurat versinya sendiri. Sehingga menerjemahkan ini jangan sekedar belajar pakai buku, enggak. Belajarlah untuk mereka bikin project. Teman-teman, bisa enggak? Gampang enggak? Bagi anak-anak ini gampang, bagi anak-anak ini menyenangkan. Bagi guru, ada-ada aja deh. Nah, guru pemimpin adalah guru yang tidak pasrah dengan kondisi. Guru pemimpin adalah guru yang bisa berontak dari keterputusasaan. Guru-guru pemimpin adalah guru-guru yang tidak pernah ada rata merah. Walatai rohilah, tidak ada putus asa. Dari Allah, insya Allah, teman-teman. Jadi semua ini akan kita kerjakan teman-teman bersama-sama. Kita akan siapkan mentornya. Jadi dari sekarang kita akan siapkan mentornya dulu. Salah satunya pasti para jeda kita undang untuk menjadi para mentor. Dari mentor tadi akan membuka pendaftaran. Siapa guru yang mau bergabung dalam komunitas dan komunitasnya itu bisa antar sekolah. Bahkan kalau perlu, saya mau berkomunitas tapi saya mau punya teman dari Maluku, dari Sulawesi. Kalau memang ada, insya Allah bisa. Karena mentor ini bisa pakai Zoom, bisa pakai yang lain, teman-teman. Itu kalau antar daerah. Tapi kalau mau di daerah sendiri bisa. Nanti para JTKSD akan siap menjadi mentornya. Dan mentornya akan kita didik dulu. Insya Allah mulai bulan Oktober besok kita di awal kita akan bikin pembinaan untuk para mentor agar para mentor bisa segera menciptakan kelompok-kelompok belajar guru dan kelompok belajar guru bukan KKG, tapi kelompok belajar guru KBG, kelompok belajar guru untuk bisa menciptakan proyek-proyek kepemimpinan buat anak-anak mereka. Itu yang kita sebut dengan bangga jadi guru pemimpin menggerakkan Indonesia. Saya Guru Agung dari Sekolah Pembinaan Bangsa, dari Sekolah Guru Indonesia. Mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman. Selamat dan salut kami kepada para wisudawan. Kami yakin dari guru-guru inilah KSD mulai bersinar, mulai berjaya.